Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Martika Nia Suhainon, biasa dipanggil Tika, NIM E1022085. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang struktur percakapan. Analisis percakapan adalah metode untuk mempelajari bagaimana orang berkomunikasi dengan menganalisis struktur dan organisasi percakapan, termasuk bagaimana orang mengambil giliran berbicara, jeda, dan menggunakan isyarat non-verbal. Percakapan dianalisis seperti pasar ekonomi, di mana kesempatan bicara dalam komoditas langka berupa hak untuk berbicara. Saat seseorang menguasainya, itu disebut giliran bicara. Jika seseorang berusaha merebut giliran, itu disebut pengambilan giliran. Titik potensial pergantian pembicara disebut transition, relevance place. Nah, di sini ada struktur percakapan, di mana struktur percakapan adalah susunan atau organisasi bagaimana sebuah percakapan berlangsung. Struktur ini menyangkut berbagai elemen seperti jeda, overlap, back channel, gaya bicara, dan pasangan adjasensi. Jeda adalah kesenyapan atau waktu henti dalam percakapan. Menurut Yuhl, jeda bisa berupa jeda pendek, sedang, atau panjang. Contohnya misalkan seperti saya sedang berbicara, dan ketika saya berbicara ada kata di sana. Nah, itu jeda. Overlap terjadi ketika dua orang atau lebih berbicara secara bersamaan. Ini bisa menjadi tanda ketidaksepakatan, ketidakjelasan, atau upaya untuk mengambil alih giliran bicara. Contoh ini tuh, misalnya saya dan teman saya sedang mengobrol. Ketika saya berbicara, teman saya menyahut sebelum omongan saya selesai, atau sebelum apa yang mau saya sampaikan selesai, namun sudah dipotong. Back channel, tanda-tanda non-verbal atau verbal yang diberikan oleh pendengar untuk menunjukkan bahwa mereka menyimak seperti ya, atau anggukan kepala. Yuhl menjelaskan ini sebagai bentuk dukungan atau konfirmasi bahwa pesan telah diterima. Misalnya, nih saya sedang mengobrol bersama teman saya. Ketika teman saya bercerita, saya menyimak dengan menganggukkan kepala atau berbicara seperti ya, begitu. Lalu di sini ada gaya bicara. Gaya bicara adalah cara seseorang berbicara termasuk intonasi, kecepatan, dan volume suara. Gaya bicara dapat memberikan petunjuk tentang emosi, sikap, atau hubungan antar partisipan. Misalnya, gaya bicara saya ketika saya sedang marah, maka intonasinya akan meningkat. Dan ketika saya sedang mengobrol santai, maka percakapan saya atau omongan saya ini intonasinya sedang, seperti halnya sekarang. Intonasi saya ketika menjelaskan sedang, berbeda ketika saya sedang marah. Dan yang terakhir ada pasangan adjasensi. Pasangan pertanyaan dan jawaban atau permintaan dan respons yang membentuk unit dasar dalam percakapan. Contohnya, pertanyaan yang diikuti dengan jawaban atau salam yang diikuti dengan balasan salam. Misalnya nih, saya bertanya kepada teman saya, "Kamu hari ini apa kabar?" Dan dia menjawab, "Aku baik." Sama halnya dengan ketika saya bilang Assalamualaikum dan orang akan menjawab Waalaikumsalam. Pentingnya struktur percakapan untuk membantu kita menganalisis bagaimana komunikasi terjadi dan bagaimana pesan disampaikan secara efektif.
Dengan mengetahui elemen-elemen struktur percakapan, kita dapat lebih baik dalam berpartisipasi dalam percakapan, mengelola giliran bicara, dan memahami maksud pembicara. Struktur percakapan juga terkait dengan konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi bagaimana aturan dan norma percakapan diterapkan. Kesimpulannya, struktur percakapan menunjukkan cara tuturan diatur dalam interaksi mencangkup giliran bicara, jeda, tumpang tindih, tanggapan singkat, dan pasangan tuturan. Melalui struktur ini, kita dapat memahami pola dan dinamika komunikasi antar penutur dalam percakapan sehari-hari. Nah, hanya itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait struktur percakapan. Semoga bisa dipahami dan semoga juga menjadi berkah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.